Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Mutiara Sabda yang pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Dalam sebuah dunia yang seringkali dijalankan dengan prinsip balas dendam dan cari aman sendiri, ajaran Yesus dalam Injil hari ini terdengar seperti sebuah revolusi. Ini bukanlah sekedar nasihat baik, tetapi sebuah perintah radikal yang membalikkan seluruh logika duniawi kita. Yesus memulai dengan perintah yang seakan-akan mustahil. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ia tidak meminta kita untuk memiliki perasaan suka kepada musuh, tetapi untuk memilih tindakan aktif berbuat baik dan mendoakan. Ini adalah kasih yang tidak natural, tetapi supernatural. Kasih yang bersumber dari karakter Allah sendiri, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik. Prinsip perlakukan orang lain seperti yang kamu ingin mereka berbuat kepadamu adalah puncaknya. Hal ini merupakan hukum emas yang aktif. Kita diajak untuk mengambil inisiatif, untuk berbuat baik, bahkan sebelum orang lain melakukannya untuk kita. Lalu Yesus memberikan alasannya. Apakah jasamu jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu? Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tidak berbeda dengan orang berdosa manapun. Hal ini merupakan logika dunia. Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam logika kerajaannya. Logika yang berjalan berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan prestasi atau balas jasa. Kita dipanggil untuk meneladani Bapa di surga yang murah hati bagi orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kekristenan kita dinilai dari bagaimana kita memperlakukan orang yang paling tidak menyenangkan bagi kita, bukan bagaimana kita memperlakukan sahabat kita. Dalam ayat yang ke-37 sampai 38 di sana diperintahkan, berilah dan kamu akan diberi. Bagian ini sering disalah tafsirkan, seolah-olah Tuhan menjanjikan kekayaan materi. Namun konteksnya adalah tentang pengampunan, penghakiman, dan kemurahan hati. Prinsipnya adalah cara kita memperlakukan orang lain akan menjadi takaran bagaimana Allah dan orang lain memperlakukan kita. Prinsip yang pertama adalah jangan menghakimi. Saat kita cepat menghakimi dan mengutuk orang lain, kita sebenarnya sedang menyiapkan takaran yang sama untuk diri kita sendiri. Prinsip yang kedua adalah mengampuni. Saat kita mengampuni, kita membuka pintu pengampunan bagi diri kita sendiri. Dan prinsip yang ketiga adalah berilah. Saat kita bermurah hati dengan uang, waktu, pengampunan, kasih, Tuhan akan membalasnya dengan kemurahan yang berlimpah, ditakar, digonjang, dan disusun sampai tumpah ruah. Mungkin hari ini kita diingatkan pada seorang musuh, rekan yang menjegal, mantan yang menyakiti, tetangga yang menyebalkan, atau keluarga yang mengkhianati. Revolusi kasih Yesus dimulai dari sini. Langkah kecil apa yang bisa kita ambil untuk berbuat baik secara aktif kepada mereka? Mungkin sebuah doa, sebuah pesan singkat, atau tidak membalas gosip dengan gosip.
kemudian di mana kita masih menghakimi dan menuntut orang lain. Bayangkan takaran apa yang ingin kita terima dari Tuhan, pengampunan atau penghukuman. Mulailah memberikan yang kita ingin terima dari hal tersebut. Apakah kita hidup dalam kemurahan hati atau dalam perhitungan? Berhentilah menghitung siapa yang berutang apa kepada kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang mencerminkan kemurahan hati Allah di surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, demikian Mutiara Sabda pada hari ini, sehingga memberikan permenungan dan nasihat baik bagi kehidupan kerohanian kita. Dimuliakanlah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.